Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali di malam ini melanjutkan pembahasan kita dalam membahas kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Pembahasan kitab Mulakhas Syarah Kitab Tauhid li Fadilati Syekh Profesor Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Di malam ini kita membahas pembahasan lanjutan dari apa yang telah berlalu, yaitu berkaitan dengan hadis Humran bin Husain bin Abdurrahman. Hadis Husain bin Abdurrahman telah berlalu kepada kita matan hadisnya, kemudian juga terkait dengan penjelasan yang ada dalam makna-makna hadis. Di malam ini kita masuk dalam makna global hadis ini sekaligus sisi kesesuaian dengan bab kitab tauhid, dan berikutnya kita masuk di faedah-faedah yang ada pada hadis Husain bin Abdurrahman. Kata beliau, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, makna al-ijmali lil hadis. Ini ada di halaman ke-39 dari buku cetakan Dar Al-Asimah. Makna global dari hadis ini, yasifu lana Husain bin Abdurrahman hiwaran dara fi majlis Sa'id bin Jubair bimunasabati inqidadi kawkabin fil lail. Suatu ketika Husain ibnu Abdurrahman yasifu lana menceritakan kepada kita suatu pembicaraan dara fi majlis Sa'id bin Jubair yang ada di rumahnya Sa'id bin Jubair. Berkaitan tentang apa? Bimunasabati inqidadi kawkabin fil lail. Terkait dengan kasus adanya bintang jatuh di malam hari. Ini diulang sedikit permasalahan oleh Syekh tentang masalah bintang jatuh di malam hari. Fa akhbarahum Husain annahu syahada inqidadahu li'annahu lam yakun hina dzaka na'iman. Maka Husain bin Abdurrahman akhbarahum, beliau memberitakan kepada mereka bahwasanya beliau radhiyallahu anhu syahada, beliau melihat inqidadahu, adanya bintang jatuh di malam itu. Li'annahu lam yakun hina dzaka na'iman, karena saat itu beliau tidak tidur. Illa annahu khafa ay yadhunna al-hadirun annahu ma ara an-najma illa li'annahu yusalli. Hanya saja beliau khawatir bahwa nanti orang-orang akan menyangka bahwa dia melihat bintang di malam itu karena dia sedang sholat.
Ini kekhawatiran dari beliau. Jangan sampai nanti kalau saya bilang saya melihat bintang jatuh tadi malam, itu karena saya sedang sholat tadi malam. Maka dia jelaskan, فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ إِهَامَ تَعَبُّدٍ لَمْ يَفْعَلْهُ كَعَادَةِ السَّلَفِ فِي حِرْصِهِمْ عَلَى الْإِخْلَاصِ. Maka beliau menolak dari dirinya sangkaan-sangkaan. Jangan sampai orang-orang menyangka beliau sedang ibadah, sementara beliau tidak dalam ibadah. Sebagaimana kebiasaan ulama-ulama salaf, mereka menjaga keikhlasan mereka, semangat menjaga keikhlasan. Kenapa kamu kenapa kamu tadi malam melihat bintang jatuh? Langsung dia katakan, aku melihat bintang jatuh karena aku kena sengatan kalajengking. Dia enggak menunggu orang menyangka-menyangka, ini jangan-jangan enggak tidur, jangan-jangan sholat malam. Ini semangatnya ulama dulu itu menyembunyikan setiap amalan. Fa akhbara bisababil haqiqi liyaqadatihi annahu bisababi isabatin hasalat lahu. Maka beliau memberitakan hakikatnya yang membuat beliau itu tidak tidur, yaitu sebabnya beliau terkena sengatan kalajengking. Ini tidak masalah ya. Kalau misalnya kita ditelepon orang tengah malam, kemudian kita langsung mengangkat telepon tersebut, kemudian orang itu bertanya, kenapa belum tidur? Maka kita katakan, saya sedang ini misalnya, saya sedang itu, mungkin anakku menangis. Jangan malah berbangga dengan tidak tidurnya kita di malam hari. Jangan sampai orang menyangka kita beribadah. Ini tidak masalah, disembunyikan. Kemudian kata beliau, فَانْتَقَلَ الْبَحْثُ إِلَى السُّؤَالِ عَمَّا صَنَعَ حِيَالَ تِلْكَ الْإِصَابَةِ. Maka berpindahlah pembahasan. Tadi kan terkait dengan masalah bintang jatuh. Tapi karena beliau mengatakan, aku tidak tidur karena kena sengatan kalajengking, maka topik pembicaraan malah berubah. Bukan lagi bahas bintang jatuh, tapi malah bahas kenapa dan apa cara yang dia lakukan tatkala dia terkena sengatan kalajengking. Ini berubah, ya, bukan lagi bahas bintang jatuh, malah bahas kenapa kamu tidak tidur. Iya, saya kena sengatan kalajengking. Kemudian dia, ya, menceritakan terkait dengan hakikatnya. Ditanya, untuk mengobatinya apa yang kamu lakukan? Maka ma'asyiral muslimin, disebutkan oleh Syekh, fa akhbara annahu 'alajaha birruqyah. Maka beliau memberitakan bahwa beliau mengobatinya dengan cara diruqyah. Ini kan disebutkan dalam matan hadisnya, irtaqaitu, kata dia. Apa yang kamu lakukan? Wa ma sana'a dzalik. Apa yang kamu lakukan ketika kamu kena sengatan kalajengking? Irtaqaitu, aku ruqyah. Aku ruqyah, kata dia. Fasa'alahu Sa'idun an dalil syar'i ala ma sana'a. Maka Sa'id bin Jubair bertanya kepada Husain bin Abdurrahman tentang dalilnya apa. Kok disengat kalajengking kamu ruqyah? Kamu bacakan ayat-ayat Al-Quran, kamu ruqyah. Apa dalilnya? Kok kamu lakukan itu? Ini pertanyaan Sa'id bin Jubair. Maka beliau mengatakan, fadzakara lahul hadits al-warida 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jawazir ruqyah. Maka Husain bin Abdurrahman ketika ditanya, "Kenapa kamu ruqyah?" dia katakan, dalilnya adalah hadis yang datang dari Nabi yang membolehkan tentang ruqyah. Boleh ternyata meruqyah itu. Memang boleh. Memang meruqyah itu hukumnya boleh, meruqyah atas sesuatu sakit yang terkena sengatan kalajengking, meruqyah orang yang demam. Ini tidak masalah. Yang dibahas oleh para ulama itu meminta untuk diruqyah. Kalau meruqyah, maka ini datang hadis yang membolehkan tentang hal tersebut. Fasawwabahu fi amalihi bid dalil. Maka dia pun, ya, membenarkan
orang yang beramal dengan dalil. Dibenarkan oleh Sa'id bin Jubair. Beliau mengatakan betapa beruntungnya orang yang mengamalkan ilmu yang dia dapat. Karena memang Husain bin Abdurrahman meruqyah karena ada dalilnya. Ketika ditanya, mana dalilnya kenapa kamu ruqyah? Dia katakan, ini dalilnya, dibawakannya pembolehan ruqyah. Maka beliau membenarkan amalan itu. Nah, ini nanti akan banyak sekali faedah dari Syekh Shalih Fauzan. Di antaranya itu, ketika seorang beramal, itu harus ada dalilnya. Dan tidak masalah seorang itu bertanya, apa dalil amalan kamu melakukan ini? Misalnya ada orang takbir, mengangkat tangan, sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Apa dalilnya? Karena di dalil lain saya dapati Nabi SAW ketika bertakbir yarfa'u yadayhi hadwa mankibaih. Beliau hanya mengangkat tangan sejajar bahu. Kok kamu sejajar telinga? Apa dalilnya? Tidak masalah. Itu bukan perdebatan yang dilarang. Maka kita amalkan apa yang kita ketahui. Ya. Oh ternyata dua-duanya pernah diamalkan Nabi. Makanya ada yang melakukan ini, ada yang melakukan ini. Ternyata dua-duanya diamalkan Nabi SAW. Dibenarkan kalau ada dalilnya. Dan di sini kita juga mesti menerima keadaan. Kalau memang ada dalilnya dan dalilnya sahih, maka kita tidak boleh menyalahkan amaliyah orang lain. Kecuali memang amalan itu tanpa dalil. Mengangkat tangan ketika takbir Allahu Akbar melebihi kepala. Nah, ini kan aneh, tidak pernah dilihat orang. Maka ketika orang bertanya mana dalilnya, malah kita marah. Kamu ini sibuk ngurusin orang, urus saja diri Anda sendiri. Nah, ini kan tidak seperti itu. Tidak apa-apa orang bertanya. Karena sholat itu bukan bikin sendiri. Sholat itu tata caranya mencontoh yang diajarkan Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau enggak kalian lihat aku sholat seperti itu, kalian tidak boleh melakukan seperti itu. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi tidak masalah dan terima kalau ada dalilnya. Tsumma dzakara lahu halatan ahsana mimma fa'ala. Kemudian Sa'id bin Jubair menyebutkan dan mengarahkan untuk Husain bin Abdurrahman keadaan yang lebih bagus daripada yang dia buat. Oh iya, kamu melakukan ini karena ada dalilnya, benar. Tapi kalau ada yang lebih baik, maka kita arahkan orang tadi ke sesuatu yang lebih baik. Paham ini jemaah? Kadang ada sesuatu yang boleh untuk dilakukan. Tapi ketika ada yang mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih baik dari sesuatu yang boleh tadi, diarahkan kita kepada sesuatu yang lebih baik daripada yang kita lakukan tadi, kita terima yang lebih baik itu. Dan jangan menyembunyikan ilmu. Ya udahlah, enggak apa-apalah, kan dia mengamalkan sesuatu yang ada dalilnya. Benar, boleh. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa lebih bagus daripada itu, walaupun itu boleh, kita giring saudara kita kepada sesuatu yang lebih baik. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh dalam masalah ini ya, keseharian kita. Contohnya misalnya, ada orang yang biasa puasa Senin Kamis. Ditanya, apa dalilnya? Oh, ternyata itu adalah amalan yang dilakukan Nabi, sering dilakukan Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan itu adalah hari-hari amalan itu akan diangkat pada hari itu. Lihat. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain disebutkan Nabi SAW tentang puasa Senin Kamis. Iya, ada dalilnya. Ternyata bertepatan dengan puasa sunnah yang lain. Misalnya puasa Senin Kamisnya bertepatan dengan puasa apa misalnya? Bertepatan dengan puasa Asyura misalnya. Bertepatan dengan puasa sunnah yang memang itu juga diamalkan dan pahalanya besar. Coba lihat. Maka kebetulan ada orang yang biasanya dia hanya memasang niat Senin Kamis, tapi kebetulan di hari Seninnya itu ada puasa lain sunnah juga yang harusnya dia bisa mendobelkan niat di situ. Ya. Dia boleh memasang niat puasa Senin Kamis saja di situ, tapi juga dia boleh untuk menggabungkan dua amal yang sejenis dan pelaksanaannya sama, jenis amalnya sama, diamalkan dengan satu kali pelaksanaan dapat dua. Nah, ini kan lebih baik lagi. Yang diamalkan saudara kita itu boleh, tapi kalau kita giring kepada sesuatu yang lebih baik daripada itu,
inilah yang terbaik. Ini yang diinginkan oleh Sa'id bin Jubair. Wahiyat taraqqi ila kamalit tauhid bitarkil umuril makruhah ma'al hajati ilaiha, yaitu keadaan yang meningkat ke arah kesempurnaan tauhid dengan meninggalkan perkara yang dimakruhkan walaupun itu diperlukan, kata Syekh. Untuk apa? Tawakkulan 'ala Allah, sebagai sikap bertawakal kepada Allah. Bertawakal apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, kahalati 70,000 alladzina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adzab. Sebagaimana keadaan orang-orang yang mereka digolongkan sebagai 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Haitsu wasafahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu yatrukuna ar-ruqyah. Di mana Nabi mensifati tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Rasul mensifati annahum yatrukuna ar-ruqyah. Yang pertama, mereka meninggalkan ruqyah. Mereka meninggalkan apa? Ruqyah. Wal kai, meninggalkan kai. Ruqyah kadang dibutuhkan. Ya. Demikian pula kai kadang dibutuhkan. Tahqiqan li tauhid. Itu semua untuk merealisasikan tauhid. Jadi kalau seorang itu tidak melakukan pengobatan kai, maka justru itu sesuatu yang merealisasikan tauhid tersebut. Ini yang diinginkan oleh Syekh. Ya'khuduna bis-sababil aqwa wa huwa tawakkul 'ala Allah. Yaitu mereka mengambil sebab yang lebih kuat, tawakal kepada Allah. Mungkin kalau Allah berikan penyakit, kemudian dia bersabar di atas penyakit itu, maka ini adalah bentuk merealisasikan tauhid. Bisa jadi dia termasuk dari orang yang tergolong dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dari 70.000 orang itu. Kata Allah, ada gangguan sihir. Dia berupaya untuk menghindarkan sihir dari dirinya. Dia menjaga zikir pagi petangnya. Tapi qadar Allah, Allah uji. Mungkin ada orang yang hari ini terkena gangguan sihir, kemudian besok paginya hilang. Ada yang 1 harian belum hilang-hilang. Ada yang sampai 1 pekan belum hilang. 1 bulan, 1 tahun, bahkan sampai mati dia tidak hilang-hilang. Maka ketika dia bersabar di atas ujian itu, bertawakal kepada Allah, maka ini sesuatu yang lebih baik. Walam yas'alu ahadan ghairahu syai'an minar ruqyah fama fawqaha. Dia tidak sama sekali meminta kepada siapapun untuk diruqyah. Walaupun dia tahu ada ustadz yang bisa meruqyah saya, tapi saya tidak minta. Saya bertawakal saja supaya saya tidak mendapatkan kerugian. Bisa jadi dengan saya bertawakal, sabar, saya tidak meminta ruqyah dengan ustadz sana, justru saya termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu. Fama fauqaha, kata Syekh, apalagi hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ya, ini bentuk tahqiqan lit tauhid, bentuk merealisasikan tauhid. Kemudian kata Syekh, munasabatul hadis lil bab, sisi kesesuaian hadis ini dengan bab kitab tauhid. Anna fihi syai'an minal bayanil min bayani ma'na tahqiqit tauhid wa thawabi dzalika 'inda Allah taala. Bahwasanya di dalam hadis ini, ya, di dalamnya terdapat sesuatu penjelasan makna perealisasian tauhid dan pahala yang Allah SWT berikan bagi orang-orang yang merealisasikan tauhid. Kemudian mayustafadu minal hadis, faedah hadis, ini ada 23 faedah hadis di dalam hadis ini. Nah, hadisnya panjang, faedahnya pun panjang. Faedah yang pertama, fadilatus salaf. Annama yarawna minal ayati samawiyah la ya'udduna 'adatan bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah. Faedah pertama jamaah, Syekh ingin menekankan kepada kita bahwasanya mereka ulama-ulama salaf, fadilatus salaf, keutamaan ulama salaf, keutamaan orang terdahulu, bahwa mereka tidak melihat
tanda dari tanda-tanda langit, kejadian yang terjadi pada langit, ada keanehan bintang jatuh, la ya'udduna adatan, mereka tidak menganggapnya hanya seperti kejadian biasa. Oh, bintang jatuh, biasa itu. Oh, gempa bumi, biasa itu. Di kampung kami satu hari 3 kali gempa bumi, bahkan 7 kali, biasa. Ulama salaf tidak begitu. Kalau ada kejadian-kejadian di langit, di bumi yang memang tidak seperti sedia kalanya, maka mereka tidak menganggap itu sebagai keadaan biasa saja. Terjadi bintang jatuh, gerhana matahari, gerhana bulan, itu bukan hanya sekedar fenomena alam yang biasa-biasa saja. Bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah, bahkan mereka mengetahui itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini yang mesti kita pahami. Adanya gempa bumi harusnya kan bikin kita sadar bahwa memang Allah yang maha dari segala maha, yang mampu mengambil segala sesuatu yang dimiliki hamba. Awalnya rumahnya bagus, dengan sekejap mata Allah berikan musibah, hilang. Itu apa? Bukan hanya sekedar kejadian biasa. Itu adalah tanda kekuatan Allah, bahwa Allah SWT maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Nah, ini yang bisa diambil pelajaran dari faedah yang pertama. Yang kedua, hirsus salaf 'alal ikhlas wa shiddati ibti'adihim 'anir riya. Dalam hadis ini juga terdapat semangatnya ulama-ulama salaf terdahulu, di mana mereka senantiasa menjaga keikhlasan dalam hati dan mereka berupaya keras untuk menjauhi riya. Lihat ya, ketika Husain bin Abdurrahman ditanya, siapa yang lihat bintang yang jatuh tadi malam? Dia bilang, saya melihat. Tapi dia langsung menangkis sangkaan orang. Saya lihat bintang jatuh tadi malam, tapi bukan karena aku sholat, tapi aku terkena sengatan kalajengking. Kalau dia katakan, iya tadi malam aku melihat, mungkin orang menyangka, oh ini sholat malam nih, makanya dia lihat. Jadi langsung ditangkis. Ini ulama salaf. Kalau kita beda hari ini jamaah, justru manusia saja tidak menyangka begitu, justru kita yang menjelaskan. Ya kan? Kamu ngelihat ada suara ribut tadi malam? Iya, saya dengar suara ribut. Langsung dia yang menjelaskan, iya saya dengar karena saya sholat malam tadi. Langsung dia yang sebut. Ini perbedaan kita dengan ulama zaman dulu. Ya, mereka betul-betul menyembunyikan amal. Ibadah mereka, demikian pula sedekah mereka. Makanya di antara hikmah orang sholat sunnah di rumah itu jamaah, untuk menyembunyikan amal. Ya kan? Demikian pula sedekah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, mereka sedekah tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Itu bukan dipahami secara hakikat ya. Tidak mungkin tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak tahu, ya jelas tahu. Tapi ini adalah gambaran, perumpamaan dari Nabi, bagaimana mereka itu menyembunyikan amalnya. Sampai-sampai tangan kanan memasukkan uang ke celengan masjid, tangan kiri tidak tahu. Itu perumpamaan saja, bagaimana seorang itu menyembunyikan amal. Hatta orang terdekatnya, anak istrinya tidak tahu bahwa dia sudah sedekah dengan amalan yang agung. Yang ketiga, talabul hujjati ala sihhatil madhab wa inayatus salaf bid dalil. Meminta dalil atas kebenaran sesuatu pendapat, ya, maka itu diperbolehkan. Wa inayatus salaf bid dalil, dan perhatian ulama salaf dengan dalil. Jadi talabul hujjah, kita minta dalil sama orang ala sihhatil madhab, terhadap pendapat dia, itu enggak apa-apa. Apa sih dalilnya? Kok kalian sholat subuh selalu kunut subuh? Apa dalilnya? Ternyata didatangkan dalilnya. Didatangkan ulama-ulama yang menguatkan hal tersebut. Maka itu tidak masalah, kita minta dalilnya. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah inayatus salaf bid dalil. Bagaimana ulama salaf itu perhatian dengan dalil. Nah, ini biasakan diri kita. Kalau ada yang berkaitan dengan ibadah, aneh kita lihat, tidak pernah kita lihat. Coba tanyakan dalilnya. Kita nggak bermaksud mendebat orang, tapi kita bermaksud mungkin belum ada yang kita tahu, mungkin ada yang orang tahu kita tak tahu. Kita bertanya sama dia, ya kan? Oh, tiba-tiba kita datang sholat di masjid lain, imamnya mengeraskan basmalah ketika sebelum membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dia keraskan.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita nggak pernah dengar. Selama ini kita hanya mendapati imam menyembunyikan, memelankan suara Bismillahirrahmanirrahim. Tanya dalilnya. Tunggu imamnya tanya. Oh ternyata ada dalilnya. Disebutkan ulama-ulama yang menguatkan. Nah ini namanya perhatian dengan dalil. Jangan selalu membiarkan. Ada orang aneh sholatnya selalu dibiarkan. Oh biarlah, biarlah. Nggak usah sibuk dengan urusan orang. Ya, nah, ini kebiasaan ulama-ulama salaf. Perhatian dengan dalil. Kalau melakukan amal, dalilnya. Melakukan amal, dalilnya. Tapi pertanyaan dalil-dalil ini masalah ibadah. Masalah dunia tidak perlu minta dalil. Apa hukum makan ikan misalnya? Boleh. Apa dalilnya? Apa hukum makan tempe? Boleh. Apa dalilnya? Kalau perkara dunia nggak perlu tanya dalil. Tapi ada nggak yang mengharamkan? Kalau nggak ada, sikat. Al aslu fid dunya mubah. Al aslu fil asya'il ibahah. Fala yuhramu minha illa ma haramallahu wa rasuluh. Hukum asal segala sesuatu yang terkait dengan dunia itu boleh. Apapun itu. Kecuali ada dalil yang mengharamkan hal tersebut dari Allah dan Rasul. Apa hukum makan nasi 3 nampan besar? Apa hukumnya? Nampan besar 3 begitu. Apa hukumnya? Haram. Apa dalilnya? Kan asal segala sesuatu boleh. Apa yang mengharamkan? Berlebihan. Ah itu dia. Tapi kalau tanya apa hukum makan nasi? Boleh. Apa dalilnya? Enggak perlu dalil. Karena masalah dunia. Kecuali berlebihan. Yang berlebihan itu yang tidak boleh. Makanlah kata Allah. Kulu washrabu. Makanlah, minumlah. Wala tusrifu. Tapi jangan berlebihan. Wala tusrifu. Jangan berlebihan. Jangan artinya haram. Nah ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah. Tapi kalau masalah ibadah. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil. Jadi ibadah itu haram kita lakukan sampai ada dalil. Salat Isya 5 rakaat boleh? Haram kecuali ada dalil. Kan dalilnya cuma 4, maka 4. Nah ini yang perlu dipahami. Kemudian berikutnya faedah yang keempat kata beliau masyru'iyatul wuquf 'inda dalil wal 'amalu bil ilmi. Disyariatkannya untuk berdiri di atas dalil dan beramal dengan ilmu yang diketahui. Kalau bisa semua amalan sholat kita itu jamaah, kita bisa pertanggungjawabkan. Jangan gerakan sholat kita pun itu masih ikut-ikutan. Kenapa kamu begini? Iya, ustaz saya begini. Kenapa kamu begini? Iya, pak kiai saya begini. Orang tua saya ngajarin begini. Mulai sekarang, beli kitab buku sifat sholat Nabi. Kalau ada yang tanya, kita bisa pertanggungjawabkan. Kenapa kamu begini? Iya, Nabi lakukan ini. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Nggak hafal, bawakan bukunya. Itu kan bentuk menjaga dalil. Ya, walaupun tidak dihafal semua kan, tidak semua orang mampu untuk menghafal itu. Tapi minimal kalau orang tanya kita bisa pertanggungjawabkan. Nah, ini kan paling minimal. Kalau dia bisa hafal luar biasa. Ya, jadi sangat disyariatkan untuk berdiri di atas dalil, beramal dengan ilmu. Wa anna man amila bima balaghahu faqad ahsan. Bahwa orang yang beramal dengan dalil-dalil yang sampai padanya itulah yang terbaik. Lihat Husain bin Abdurrahman. Dia meruqyah sengatan kalajengking karena ilmunya sampai situ. Ternyata diberikan faedah lain oleh Sa'id bin Jubair. Tidak usah diruqyah. Karena itu bentuk tawakal seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bentuk tahqiq lit tauhid. Merealisasikan tauhid tersebut. Kemudian berikut yang kelima. Tablighul ilmi bitalattufin wa hikmatin. Dalam faedah hadis ini terdapat faedah kepada kita ya, bagaimana penyampaian ilmu itu harus disampaikan dengan lembut dan bijaksana. Ilmu itu enggak dipaksakan. Agama itu enggak bisa dipaksakan karena hidayah itu di tangan Allah. Kita hanya menyampaikan dengan cara yang lembut, bijaksana, sesuai dengan porsi dan tempat serta kadarnya. Kita tidak memaksa orang untuk orang itu harus ikut seperti apa yang kita amalkan. Enggak. Atau walaupun itu anak kita. Karena hidayah di tangan siapa? Allah. Lihat Sa'id bin Jubair ketika menyampaikan ilmu. Ketika Husain bin Abdurrahman mengatakan, apa yang kamu lakukan saat kamu disengat kalajengking? Aku meruqyah. Maka Sa'id bin Jubair mengatakan, salah itu. Kok diruqyah? Harusnya kamu begini, begini, begini. Karena Nabi mengajarkan begini, begini, begini. Untuk mendapatkan predikat 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, harusnya kamu nggak meruqyah.
Ya kan? Kan seperti itu. Harusnya kamu nggak berobat pakai kai. Tetapi lihat, justru dia memuji betapa hebatnya, betapa bagusnya orang yang beramal karena ada dalilnya. Oh, kamu mengamalkan itu, kamu ruqyah ya? Iya, karena saya dengar ini. Oh, betapa hebatnya orang yang dia beramal di atas dalil yang dia ketahui. Tapi ada yang lebih bagus. Begini. Ini teknik sudah dipakai banyak guru ya di sekolah-sekolah. Ya, bahkan sekolah-sekolah umum. Ketika ada murid yang salah, maka guru itu tidak langsung menyalahkan. Apa yang kamu ketahui nak misalnya? Begini Bu. Dari mana tahu? Iya, saya baca di sini. Begini. Oh iya, baguslah kalau kamu sudah lihat di situ. Tapi ini yang lebih baik. Nggak langsung salahkan anak itu. Ya kan? Nah, ini cara sejak dulu. Ulama-ulama salaf bahkan Nabi seperti itu caranya. Hikmah berdakwah. Maka agama itu diterima dengan baik. Bukan dipaksakan. Makanya banyak zaman sekarang ini, sebagian orang justru menganggap kebenaran itu sebagai sesuatu yang keras. Mungkin karena cara menyampaikannya yang salah. Ya kan? Cara menyampaikannya. Kemudian yang keenam, faedah berikutnya, ibahatur ruqyah. Bolehnya meruqyah. Jadi boleh. Tapi kalau mau lebih baik, kita tinggalkan dan bertawakal kepada Allah. Paham ya? Yang ketujuh, irsyadu man akhadha bi syai'in masyru'in ila ma huwa afdalu minhu. Yaitu membimbing orang untuk mengambil sesuatu yang lebih disyariatkan dan lebih afdal. Bimbing orang. Ada yang baik, iya boleh dilakukan. Tapi ada yang lebih baik, arahkan orang. Yang kedelapan, fadilatun nabiyina Muhammad haitsu uridat alaihil umam. Keutamaan keagungan Nabi kita Nabi Muhammad karena beliau memiliki keutamaan pernah ditampakkan kepada beliau gambaran umat-umat terdahulu. Enggak semua nabi dan rasul ini punya keutamaan ini. Tapi Nabi Muhammad, beliau pernah ditampakkan kepada beliau oleh Allah tentang keadaan umat terdahulu. Umatnya Nabi Musa, bagaikan lautan yang berwarna hitam kepalanya, saking banyaknya mereka. Kemudian berikutnya, faedah yang ke-9, annal anbiya mutafawatuna fi adadi atba'ihim. Para nabi itu berbeda-beda pengikut mereka. Berbeda-beda pengikut mereka. Ada yang pengikutnya banyak, sedikit. Ada yang pengikutnya hanya hitungan 3 orang, hanya hitungan 1 sampai 9. Ada yang bahkan nggak ada laisa ma'ahu ahad, nggak ada pengikutnya sama sekali. Kemudian pada berikutnya yang ke-10, ar-raddu ala man ihtajja bil aktsar wa za'ama anna al-haqqa mahsurun fihim. Dalam hadis ini terdapat faedah kepada kita bantahan untuk orang yang punya anggapan bahwa kebenaran itu dengan banyaknya pengikut. Kalau dia mayoritas pasti benar. Ya belum tentu. Bicara dengan orang yang mengikuti dalil dengan orang yang tidak mengikuti dalil pada hari ini lebih banyak mana? Lebih banyak orang yang apa? Yang tidak ikut dalil. Lebih banyak ikut dalil atau ikut-ikutan? Nah? Ikut-ikutan. Tapi apakah yang ikut-ikutan itu benar? Masa kita mau mengatakan menyembelih di kuburan itu syirik? Nah, semua manusia mendunia melakukan itu. Ya kenapa rupanya? Memangnya kalau mendunia benar? Kan tidak. Yang benar itu patokannya ngikutin dalil. Katanya nggak boleh sekarang minta-minta rezeki, minta-minta keturunan sama orang mati. Katanya syirik. Kalau begitu Anda mensyirikkan orang sedunia ini. Karena sedunia ini banyak yang melakukan itu. Memangnya kalau sedunia yang melakukan apa benar? Justru lebih banyak orang yang keliru daripada orang yang benar. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat azza. Ya, argumentasi ini batal. Ini sekarang lihat apa yang ada di hadis Nabi. Kalaulah argumentasi orang banyak pasti benar, bagaimana dengan Nabi yang nggak ada pengikutnya? Salah berarti nabinya. Ustadz di Indonesia saja, ya, ada yang followersnya 5 juta, 6 juta. Lihat, banyak sekali para pengikutnya. Tapi apakah dia lebih baik daripada Nabi Allah yang nggak ada pengikutnya? Sekarang saya tanya, siapa yang baik? Ustadz dengan jutaan followers atau Nabi Allah yang kata Nabi Muhammad laisa ma'ahu ahad, nggak ada pengikutnya? Siapa lebih baik? Jelas Nabi lah. Dia Nabi, predikatnya beda dengan kita hamba biasa. Mereka mendapatkan wahyu. Nah ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi terbantah semuanya. Wa za'ama annal haqqa mahsurun fihim, bahwasanya mereka menganggap
kebenaran itu hanya terbatas kepada orang yang banyak pengikutnya saja. Ini keliru. Kadang bisa jadi sedikit itu benar. Yang 11, annal wajibat tiba'ul haqqi wa in qalla ahluh. Yang wajib bagi kita adalah mengikuti kebenaran walaupun sedikit. Walaupun sedikit penghuninya. Kalau itu benar, ikut. Walaupun sedikit. Walaupun si ustadz itu pengikutnya, yang ikut majelisnya hanya 1-2 orang. Ikut kalau itu benar. Maka disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud atau sahabat-sahabat yang lain, ya, engkau tetap berpegang teguh di atas sunnah wa in kunta wahdak wa antal jamaah. Engkau tetap disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah kalau engkau ikut kepada sunnah walaupun engkau sendirian. Kemudian yang ke-12, fadilatu Musa alaihi salam wa qaumihi. Keutamaannya Nabi Musa alaihi salam bersama kaumnya. Ya, bersama kaumnya. Dilihat oleh Nabi Muhammad gambaran mereka pada peristiwa Mi'raj, ketika Nabi SAW dimi'rajkan, ditampakkan tentang keadaan umat-umat sebelum beliau. Yang ke-13, fadilatu hadhil ummah annahum aktsarul umam ittiba'an lin nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan umat ini, yaitu umat Islam, di mana umat Islam itu adalah umat yang paling banyak mengikuti nabinya pada hari kiamat. Umat Islam. Yang ke-14, fadilatu tahqiqit tauhid wa thawabihi. Keutamaan perealisasian tauhid dan pahalanya. Lihat ya, merealisasikan tauhid dengan 4 tadi. Apa namanya? Tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan cara dikai, tidak bertatayur, dan yang keempat apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pahalanya luar biasa. Bisa digolongkan dari golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang ke-15, ibahatul munadharati fil ilmi wa ibahatul manadharah fil ilmi wal mabahathati fi nusus syar'il istifadati wa izharil haqqi. Dalam hadis ini juga terdapat faedah kepada kita diperbolehkannya munadharah, berdiskusi dengan dalil. Munadharah disebut fil ilmi, kalau membahas ilmu, wal mabahith fi nusus syar'i, atau membahas tentang dalil-dalil syariat untuk liistifadati wa izharil haq, untuk mendapatkan faedah dan menyingkap kebenaran itu seperti apa. Tidak apa-apa kalau memang ada dalilnya. Lihat yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman dan Sa'id bin Jubair. Mereka saling adu argumentasi untuk apa? Untuk menyimpulkan yang mana yang lebih baik. Beda dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang belakangan hari ya, debat terbuka, tapi apa? Isinya bantahan-bantahan yang saling mencaci maki, saling menjatuhkan, merendahkan kehormatan sesama kaum muslimin. Ini keliru. Yang ke-16, amqu ilmi salaf lima'rifatihim. Kedalaman ilmu salaf lima'rifatihim annal madhkurin fil hadits lam yanalu hadhil manzilah illa bil amal. Kedalaman ilmu ulama-ulama salaf di mana mereka mengetahui bahwa orang-orang yang disebutkan dalam hadis namanya, mereka tidak memperoleh kedudukan ini kecuali dengan amal. Ya, amal mereka sangat luar biasa. Yang ke-17, hirsus salaf 'alal khairi wal munasafah 'alal a'mali shalihah. Semangatnya ulama salaf zaman dahulu dalam mengamalkan kebaikan wal munasafah, dan berlomba 'alal a'mali shalihah, untuk beramal yang baik. Jadi ulama salaf terdahulu itu mereka berlomba untuk beramal dengan amalan yang baik, menyembunyikan amal, berlomba mengamalkan sesuatu yang lebih baik. Yang ke-18, anna tarkar ruqyah wal kayy min tahqiqit tauhid. Meninggalkan ruqyah dan kai itu termasuk merealisasikan tauhid. Kalau dia mau meruqyah boleh, tapi kalau dia tidak mau meruqyah itu lebih baik. Itu lebih baik. Kenapa? Itu bentuk merealisasikan tauhid. Yang ke-19, talabud du'ai minal fadili fi hayatihi. Ya. Terdapat faedah kepada kita pembolehan meminta doa dari orang yang memiliki keutamaan semasa hidupnya. Boleh. Dari mana ini bisa kita petik? Ketika Ukasyah bin Mihsan minta sama Nabi, ya Rasulullah, doalah sama Allah, jadikanlah aku termasuk dari 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kata Nabi, anta minhum, kamu termasuk.
Berarti apa hukumnya? Meminta doa kepada orang yang memiliki keutamaan dan masih hidup semasa hidupnya boleh. Tapi kalau dia punya keutamaan dan sudah mati, maka tidak boleh. Kenapa? Orang mati la yasma'un. Mereka tidak bisa mendengar. Menyelamatkan diri mereka saja belum tentu bisa, apalagi menyelamatkan orang lain. Apalagi dia minta kepada orang yang memang tidak ada keutamaannya. Jadi minta doakan sama orang yang masih hidup itu pun ada syarat-syaratnya. Yang pertama, dia orang punya keutamaan, akhlaknya baik, soleh, ilmunya banyak. Tidak minta kepada orang yang tak pantas. Minta doakan sama orang yang tak punya amal, ahli maksiat, tidak sholat, dan macam-macam. Kemudian pada berikutnya yang ke-20 kata beliau, alamun min alamin nubuwah. Terdapat faedah tentang tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini ada tanda-tanda kenabian ya. Apa itu? Kata beliau, haitsu akhbara anna Ukasyah min 70 alladziina yadkhuluna al-jannata bila hisab wala adzab. Di mana Nabi memberitakan bahwa Ukasyah bin Mihsan termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Diberitakan oleh Nabi. Dari mana Nabi tahu? Apakah Nabi memastikan orang masuk surga? Jawabannya kan tidak. Itu tanda-tanda kenabian. Itu mukjizat karena Allah beritakan. La ya'lamul ghaiba illa Allah. Enggak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Illa ayyasha Allah, dalam ayat yang lain, kecuali orang yang Allah kehendaki. Kecuali apa? Sebagian perkara yang Allah beritakan kepada para rasul. Perkara gaib enggak ada yang tahu, bahkan Nabi. Makanya apa kata Syekh? Faqutila syahidan fi hurubir riddati radhiyallahu anhu. Maka dengan pemastian itu Ukasyah bin Mihsan pun mati syahid pada sebuah perang yang dimana para sahabat saat itu melawan orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi. Ya, meninggal Ukasyah bin Mihsan di situ, mati syahid. Ya, tidak ada hisab, tidak ada azab, Allah masukkan mereka. Masukkan dia ke dalam surga. Itu pemastian. Kemudian faedah ke-21, fadilatu Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu, keutamaan Ukasyah bin Mihsan. Ya, bahwa beliau dijamin dengan surga. Jadi 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga itu bukan pembatasan ya. Masih ada Ukasyah bin Mihsan. Masih ada siapa? Bilal bin Rabah. Masih banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Yang ke-22, isti'malul ma'aridi wa husnu khuluqihi haitsu lam yanqul lirrajulil akhar lasta minhum. Kata beliau di faedah ke-22, di mana Nabi SAW menggunakan kalimat sindiran dan bagusnya akhlak Nabi, haitsu lam yaqul, di mana beliau tidak berkata lirrajulil akhar lasta minhum, kamu bukan termasuk. Ketika Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya aku termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kata Nabi, anta minhum, kamu termasuk. Lalu apa? Berdiri lagi laki-laki lain kan? Dia katakan, ya Rasulullah, aku juga, doakan. Nabi enggak bilang, oh enggak, kamu enggak termasuk. Nabi enggak bilang gitu. Sakit hati orangnya nanti kalau dibilang begitu. Tapi apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka biha Ukasyah. Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Ini sindiran supaya enggak sakit hati orang ini. Kemudian yang ke-23, saddud dzara'i li'alla yaquma man laisa ahlan fayuraddu wallahu a'lam. Tapi yang terakhir dalam pertemuan kali ini, dan ini menjadi penutup pertemuan kita, bahwasanya terdapat faedah ya, saddud dzara'i, menutup celah supaya orang yang tidak berhak mendapatkan sesuatu tidak bangkit untuk meminta lalu akhirnya ditolak. Jadi Nabi bilang, kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Kalau Nabi bilang misalnya gini, ya Rasulullah, doakan juga aku supaya ikut sama Ukasyah masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kalau Nabi bilang kamu bukan termasuk, pasti orang lain berdiri. Kalau aku, berdiri lagi. Kalau aku, berdiri lagi. Kalau aku, pasti begitu. Tapi Nabi bilang kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Akhirnya orang yang lain semuanya apa? Oh iya, Ukasyah sudah duluan tahu, kita tidak bisa. Ya kan? Intinya apa? Beramal saja dengan apa yang disebutkan 4 tadi. Tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan pengobatan kai, tidak bertatayyur, dan menjadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai dalam masalah ini. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Babul khaufi minasyirki. Bab terkait dengan al-khauf, rasa takut, dan itu bisa termasuk dari kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.